Drone bunuh diri KUB bela milik Rusia beredar di Ukraina, sengaja menabrak target hingga meledak. Ada dugaan pasukan Vladimir Putin mengoperasikan drone bunuh diri di pertempuran Ukraina. Beberapa drone bunuh diri yang dikenal dengan nama KUB bela sempat berkeliaran di sebelah wilayah Ukraina. Militer Ukraina mengklaim ada drone bunuh diri KUB bela milik Rusia yang ditembak jatuh sebelum mengincar target. Penasihat Menteri Luar Negeri Ukraina, Anton Gaskogov, memposting drone KUB bela di Instagram Telegram. Drone 6 kaki dibuat oleh Zala RU, anak perusahaan dari perusahaan senjata terkenal Rusia Kalashnikov di Rusia. Setelah ditembakkan dari peluncur portabel, KUB bela dapat berkeliaran di area target hingga sejam, terbang dengan kecepatan sekitar 80 mph. Setelah menggali target yang cocok, ia dengan sengaja menabraknya. Ledakan membuat tembakan meledak setinggi 7 ton, tulis Daily Star. Gambar-gambar yang dibagikan oleh Kasko Metabak yang menunjukkan sebuah drone yang telah rusak atau ditembakkan jatuh, tetapi belum terverifikasi secara resmi. Memperhatikan efektivitas rudal anti-pesawat portable Ukraina, pakar militer Samuel Bandet mengatakan drone pembunuh adalah alternatif yang sangat murah dan misi terbang. Mereka sangat efektif baik secara militer dan tentu saja secara psikologis, katanya kepada Wired. Gagasan tentang robot pembunuh, di mana Anda melihat kecerdasan buatan yang dipadukan dengan sengaja bahwa teknologi ada di sini dan sedang digunakan, milik katanya. Amerika berencana kirim drone bunuh diri untuk bantu Ukraina. Amerika Serikat telah memberikan banyak senjata bagi Ukraina untuk membantu melawan invasi Rusia, sebut saja rudal anti-tank, Javelin, dan lain-lainnya. Terbaru, ada kemungkinan drone bunuh diri canggih peserta Amerika bakal diberikan pula buatan Ukraina. Seperti dari Detik News dari USA News, pemerintah Joe Biden dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memberikan bantuan drone bunuh diri jenis Swit 300 dan 600. Namun sejauh ini belum ada keputusan soal itu. Drones inilah bantuan perusahaan armament dan menjadi salah satu andalan militer AS yang dijuluki sebuah drone Kabraska karena dapat menabrak targetnya dengan hulu ledak tinggi sehingga keduanya pun hancur. Sweet Blade 300 yang wujudnya cukup kecil biasanya untuk mencari personel manusia, sedangkan Sweet Bell 600 yang lebih besar ditujukan untuk menghancurkan tank dan kendaraan jenisnya. Aerovan Prince sendiri menegaskan membela Ukraina untuk merentangkan tanah air mereka dan serbuan militer Rusia. Aerovan berdiri sesama orang-orang Ukraina dan semua anggota NATO, kata mereka belum lama ini. Kembalikan Swetley pada dasarnya, drone itu adalah bom Republik pintar yang akan lain dibekali dengan kamera, sistem bermadu, dan tentu saja hulu ledak untuk melumpuh target. Terus simulator 300 yang lebih kecil, ukurannya 610 mm dan berat 2,7 kg. Sayapnya terlipat dari barut berkembang saat mengudara yang dapat dioperasikan sampai jarak 10 km. Adapun versi yang lebih besar, 600 beratnya mencapai 23 kg, namun masih cukup portable. Drone itu bisa terbang sampai 80 km dan menyerang sasaran dengan kecepatan 185 km per jam. Pengoperasian Sweet B dilakukan melalui perangkat table baik secara manual maupun otomatis. Ledaknya khususnya di varian 600 desain agar mampu menghancurkan material kendaraan barat seperti tank. Jika benar AS nanti memberikan Sweet barat Ukraina, maka ini akan menjadi salah satu senjata canggih untuk melawan Rusia. Militer AS sendiri telah menggunakannya secara terbatas saat peperangan di Afghanistan beberapa waktu silam. Namun ada pertanyaan seperti apakah tentara Ukraina bisa mengoperasikannya dengan cepat atau berlekas pelatihan khusus. Sejauh ini, hanya Inggris satu-satunya negara di AS yang diizinkan memulai Sweet Deal. Angkatan Bersenjata Rusia dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak atau drone Force Air buatan Israel untuk melakukan serangan udara dalam perang Ukraina. Israel menolak pemakanan komponen drone
Force Air milik Rusia akan terkena dan Amerika Serikat, namun Kremlin menemukan solusinya. Force Air adalah kendaraan udara tak berawak unmanned vehicle yang dikemukakan oleh pabrik Menteri Sipil Ural yang berbasis di Balik Aliansi dan Israel, Indonesia atau IA. Israel memproduksi kendaraan udara tak berawak ini dengan nama CMK-2. Dikutip dalam laman Bulgaria Meli, pada Rabu Rusia telah mengembangkan drone Force Air menggunakan komponen lokal. Pada 2019, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengkonfirmasi bahwa Force Air lokal siap untuk ditugaskan ke medan perang. Drone Force Air menggunakan mesin dibeton Rusia APD-85 elektropotik, sistem elektronik, koneksi data dan dijalankan pada perangkat lunak rumahan. Dari berbagai cuplikan video dalam disimpulkan, Rusia juga telah memperkuat badan pesawat. Force Air adalah drone yang dirancang untuk misi pengintaian pengawasan dan penjaringan jarak panjang, namun Rusia menghadiri drone itu sebagai target selama tambahan artileri dan mengubah sebagai drone tempur. Drone Force Air dapat terbang hingga 18 jam dan jangkauan maksimum 40 km. Tinggi maksimum yang diperbolehkan dengan berat 500 kg, alias sedikit di atas 6 km. Muatan maksimum yang dapat dibawa Force Air adalah 120 kg. Pada dua permainan berbeda di tahun 2001, USG menunjukkan drone Force Air dengan dua sistem senjata yang berbeda. Pertama, 10 kendali anti-tank atau ATGM yang dari keluarga di 9M133 dan sistem Kornet 9K135 dan bom terpadu dalam keluarga AP20.